Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, kelas BKT 6B, ingin menyampaikan hasil kerjaan kami, yaitu menganalisis laporan posisi keuangan dan identifikasi dana terhadap Bank DKI. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yola Wahyuni Ananda. Nama saya Tasya Anggono. Nama saya Amin Nur Wahyuni Fatmawati. Oke, langsung saja saya akan menyampaikan laporan posisi keuangan Bank DKI. Laporan posisi keuangan terdiri dari sumber dana dan alokasi dana. Sumber dana terdiri dari DPK 1, DPK 2, dan DPK 3. DPK 1 berasal dari modal dan operasional yang terdapat dari beberapa komponen, yaitu modal di-store yang terdiri dari modal dasar, modal yang belum di-store, dan saham yang dibeli kembali. Lalu ada tambahan modal di-store yang terdiri dari agio, disagio, modal sumbangan, dan dana setoran modal. Lalu ada pendapatan yang terdiri dari beberapa komponen. Contohnya, penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan, bagian efektif dari lindung nilai arus kas, dan masih banyak lagi yang bisa dilihat dari table Excel yang telah tercantum. Lalu ada selisih kuasi reorganisasi, strukturisasi entitas pengendalian, ekuitas lainnya, cadangan, dan laba rugi. DPK 1 pada sumber dana Bank DKI ini mengalami di mana pada tahun 2018 sebesar 8 triliun 586 juta. Lalu pada tahun 2019 sebesar 9 triliun 49 juta. Lalu selanjutnya ada DPK 2. DPK 2 berasal dari pinjaman yang terdiri dari beberapa komponen. Ada dana investasi revenue sharing, pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain, lalu ada surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, liabilitas antar kantor, dana investasi profit sharing, dan masih banyak lagi komponen-komponen yang tercantum dalam Excel yang telah tersedia. Lalu pada DPK 2 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana pada tahun 2018 sebesar 7 triliun dan pada tahun 2019 sebesar 2 triliun. Penurunan yang sangat signifikan ini dapat diartikan di mana kondisi tersebut dikarenakan Bank DKI mengurangi pinjaman dari bank lain. Lalu DPK 3. DPK 3 berasal dari simpanan, yaitu terdapat dari beberapa komponen, yaitu giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Di mana pada DPK 3 ini mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2018 sebesar 37 triliun dan pada tahun 2019 sebesar 38 triliun. Lalu selanjutnya ada alokasi dana. Alokasi dana terdiri dari likuiditas, profitabilitas, dan operasional. Di mana likuiditas adalah dana yang tidak menghasilkan atau non-earning asset. Likuiditas terdiri dari beberapa komponen, yaitu kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, tagihan spot, dan derivatif. Likuiditas Bank DKI mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2018 sebesar 9 triliun 281 juta, dan pada tahun 2019 sebesar 9 triliun 727 juta. Lalu selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas merupakan dana yang menghasilkan atau earning asset. Profitabilitas terdiri dari beberapa komponen, yaitu surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, kredit, pembiayaan syariah, penyertaan, dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Di mana profitabilitas Bank DKI mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 41 triliun dan pada tahun 2019 sebesar 38 triliun.
Lalu selanjutnya ada operasional. Operasional merupakan dana untuk proses bisnis, di mana operasional merupakan layanan kepada nasabah yang terdiri dari beberapa komponen, yaitu aset tak berwujud, aset tetap inventaris, aset non-produktif, sewa pembiayaan, dan aset pajak tangguhan, dan rupa-rupa aset. Pada operasional Bank DKI mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 2.393 juta, dan pada tahun 2018 2.388 juta. Maka dari laporan posisi keuangan Bank DKI ini dapat disimpulkan sumber dana Bank DKI merupakan sumber dana yang berasal dari DPK 3 atau simpanan, di mana sumber tersebut berasal dari giro, tabungan, dan deposito, yaitu sebesar 77%. Maka dapat dikatakan Bank DKI tidak mengandalkan pinjaman sebagai sumber dana utamanya. Lalu, sumber dana Bank DKI banyak dialokasikan untuk kebutuhan profitabilitas, di mana alokasi paling menguntungkan dalam bentuk kredit. Lalu ada sumber dana Bank DKI pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan pada DPK 2. Kondisi tersebut dikarenakan Bank DKI mengurangi pinjaman dari bank lain. Selanjutnya, identifikasi dana akan dijelaskan oleh teman saya, Tasya Anggono dan Amin Nur Wahyuning. Kemudian saya akan membahas tentang identifikasi dana dari Bank DKI, yaitu identifikasi dana sesuai prioritas. Identifikasi dana di sini ada dua, yaitu sumber dana dan alokasi dana sesuai prioritas. Nah, sumber dana itu terdiri dari 5, yaitu ada giro, tabungan, deposito, pinjaman, dan modal. Nah, sumber dana dari Bank DKI itu sendiri, di sini di tabel ada giro, tabungan, simpanan berjangka, dana investasi, revenue sharing, pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain, liabilitas spot dan derivatif, utang atas surat berharga, utang akseptasi, surat berharga yang terbitkan, pinjaman yang diterima, setoran jaminan, liabilitas, kemudian ada modal yang di-store, kemudian ada tambahan modal yang di-store, kemudian ada pendapatan yang komprehensif lainnya. Kemudian ada selisih kuasi reorganisasi, selisih restrukturisasi, ekuitas lainnya, cadangan, dan laba rugi. Nah, dari 5 sumber dana ini, yang pertama itu kan tadi kan giro. Giro itu merupakan dana untuk tujuan transaksi bisnis. Di sini adalah dana yang dipakai dalam transaksi jumlah besar. Transaksinya juga fluktuatif, dan ini merupakan dana murah. Kemudian ada tabungan. Tabungan itu adalah transaksi relatif kecil, dan juga dia merupakan rekening terbuka, yaitu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada deposito. Deposito ini berasal dari akumulasi tabungan, dan ini merupakan dana yang pasti dan mudah diolah, dan paling mahal dari dana lainnya. Kemudian ada pinjaman. Pinjaman di sini adalah dana yang mahal dan juga bersifat komplementer. Dan yang terakhir ada 5, yaitu dana dari perusahaan itu sendiri. Kemudian saya akan membahas tentang alokasi dana sesuai prioritas yang ada di tabel selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang identifikasi dana sesuai prioritas Bank DKI, yaitu terdiri dari 2, yaitu sumber dana sesuai prioritas dan yang satu lagi alokasi dana sesuai prioritas. Nah, di sini sumber dana Bank DKI itu ada giro. Giro itu merupakan dana yang bertujuan untuk transaksi bisnis, dan dia merupakan dana yang digunakan untuk transaksi dalam berjumlah besar dan bersifat fluktuatif. Kemudian ada tabungan. Tabungan adalah transaksi yang digunakan untuk transaksi yang relatif kecil dan juga merupakan rekening terbuka. Rekening terbuka di sini adalah yang dapat diambil kapan saja dan di mana saja. Kemudian ada simpanan berjangka atau deposito. Ini merupakan dana yang berasal dari akumulasi tabungan. Ini merupakan dana yang pasti
dan juga mudah diolah, dan dana yang paling mahal dari dana lainnya. Kemudian ada pinjaman. Pinjaman itu adalah dana yang mahal dan bersifat komplementer. Di sini Bank Indonesia ada pinjaman dari Bank Indonesia, pinjaman dari bank lain. Liabilitas spot derivatif, kemudian ada hutang, kemudian ada surat berharga, pinjaman diterima, orang jaminan, liabilitas pajak, dan kemudian ada modal. Modal di sini adalah dana yang berasal dari bank itu sendiri. Di sini Bank DKI ada modal yang disetor, yaitu ada 3 komponen yang ada di layar, kemudian ada tambahan modal di store, yang ada 4 komponen, kemudian di sini juga ada pendapatan atau kerugian komprehensif lainnya, bisa dilihat di layar, kemudian ada sisi kuasi, sisi restrukturisasi, ekuitas lainnya, kemudian ada cadangan, laba dan juga laba rugi. Nah, di sini total sumber dana pada tahun 2018 itu sebesar 53 triliun dan juga tahun 2019 sebesar 50 triliun. Nah, di sini sumber dana mengalami penurunan yaitu sebesar 5% dari 53 triliun ke 50 triliun pada tahun 2019. Kemudian saya akan membahas alokasi dana sesuai prioritas pada Bank DKI, yaitu ada primary reserve. Primary reserve di sini adalah terdiri dari kas, penempatan pada BI, penempatan pada bank lain, tagihan spot derivatif. Primary reserve ini adalah dana likuiditas atau dana liquid. Nah, di sini total primary reserve sendiri bisa dilihat di layar. Dan proporsinya itu sebesar 18% pada tahun 2018 dan 2019. Tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Kemudian ada secondary reserve, yaitu terdiri dari surat berharga yang dijual, tagihan atas surat berharga, tagihan akseptasi. Nah, ini totalnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari proporsi bisa dilihat, yaitu sebesar 1% ke 4%. Kemudian ada tertiary reserve, yaitu terdiri dari kredit. Kemudian total tertiary reserve ini bisa dilihat yaitu mengalami penurunan dari proporsinya itu sebesar 55% sampai 53%. Kemudian ada portfolio investment dan fixed asset yang akan dijelaskan oleh teman saya Ayu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang portfolio investment. Portfolio investment di sini yaitu dia ini adalah investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini di Bank DKI ini terdiri dari pembiayaan syariah, penyertaan, cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan, surat berharga, dan rupa-rupa aset. Rupa-rupa aset di sini kenapa masuk ke portofolio investment? Karena dia ini termasuk piutang pendapatan atau piutang beban, jadi dia bukan aset tetap. Nah, di sini portofolio investment pada tahun 2018 12,8 triliun, terus 2019 itu 10,4 triliun. Dia mengalami penurunan pada portofolio investment. Terus selanjutnya itu yang kelima fixed asset. Fixed asset ini dia adalah aset tetap. Aset tetap di Bank DKI ini itu aset tak berwujud, aset tetap dan inventaris, terus aset non-produktif, dan cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya, sewa pembiayaan, dan aset pajak tangguhan. Nah, aset fixed asset ini pada tahun 2018 di Bank DKI itu 1,5 triliun dan 2019 itu 1,5 triliun. Dia mengalami penurunan tapi tidak signifikan. Nah, habis itu dari alokasi dana tersebut dari primary sampai fixed asset ini kita totalin. Totalnya itu pada tahun 2018 itu 53 triliun, terus 2019 itu 50 triliun. Di sini terbukti sama hasilnya dengan sumber dananya Bank DKI. Terus selanjutnya kita akan membuat bagan, yaitu bagan identifikasi dana sesuai prioritas. Di sini ada pool of
funds approach sama asset allocation approach. Pada tahun 2018 di sini letak sumber dana. Sumber dana ini dari tabel sumber dana di samping, yaitu kita tinggal pindahin giro, tabungan, deposito, pinjaman, sama modal. Setelah itu kan kita punya nih sumber dananya, kita buat alokasi dananya. Alokasi dana Bank DKI itu, alokasi Bank DKI ini ada primary reserve, yaitu tentang liquid, yaitu dia sebesar 18% dari proporsi. Terus habis itu secondary reserve 1%, tertiary reserve 55%, portfolio investment 24%, fixed asset 2%. Di sini pool of funds approach itu bagannya tidak kompleks, jadi dia tidak menekankan pada liquid. Jadi tinggal sumber itu akan dialokasikan di sini. Terus habis itu asset allocation approach pada tahun 2018 ini, sama di sebelah sini adalah sumber dana, di sini alokasi. Nah, sumber dana di sini kan sama nih dari hasil tabel ini. Terus PR-nya itu dia perlu 9,2 triliun. Terus dari giro ini punya 10. Jadi ini kita kasih nih sumber dana giro ke PR-nya 9,2. Giro otomatis punya sisanya. Sisanya kita taruh ke secondary reserve. Terus giro masih ada sisa, kita taruh ke alokasi TR. Nah, selanjutnya si TR ini masih perlu sumber dana lagi. Akhirnya kita ambil di bawahnya, yaitu tabungan. Dan selanjutnya sampai sisanya yaitu modal. Sisa dari modal ini masuk ke fixed asset. Terus 2019 itu sama perhitungannya seperti itu juga. Kalau pool of funds itu pasti sumber dana langsung ke primary ini. Langsung ke alokasinya. Terus asset allocation approach pada 2019 juga perhitungannya sama. Dan di sini kesimpulannya, sumber dana Bank DKI ini dia mengalami penurunan 5% dari 53 triliun ke 50. Terus pada alokasi dananya ini si Bank DKI itu berpengaruh di paling tingginya itu 2018 di tertiary reserve-nya, yaitu di pinjamannya, dan di 2019 juga di pinjamannya, tapi 2019 mengalami penurunan dan paling rendah itu di surat berharganya di jangka pendek, dan 2019-nya juga paling rendahnya di secondary reserve. Tapi si 2019 ini lebih tinggi dari 2018. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, selesai. Capek gue.